Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim publikasi akan mewawancari tentang kampung belajar ini. Jadi ini kegiatannya bagaimana sih Om? Kegiatan kampung belajar ini teknisnya gimana? Terus sekarang situasi di belakang kita nih, kita anak-anak lagi masuk materi pembelajaran bahasa Inggris. Mereka belajar mengenal nama-nama hari, nama huruf dalam bahasa Inggris, dan mewarnai beberapa kata atau gambar dengan bahasa Inggris. Ini sudah berapa hari Om kegiatannya? Kita awal pertama kali pembukaan ini tanggal 15 Juni kemarin. Kita akan selesai pada tanggal 27 Juni. Ya kurang lebih 2 minggu lah berjalan proses kampung belajar ini. Jadi saya akan menanyakan latar belakang. Jadi gini Pak. Ini untuk kegiatan latar belakang ini tujuannya gimana ya? Latar belakang kegiatan ya. Iya. Latar belakang kegiatan ini yang pertama, yang paling utama itu kita meningkatkan rasa aware ya, atau peduli anak kepada kesehatan, terutama dalam keadaan pandemi COVID ini. Artinya mereka harus siap, dan kita mempelajari, memberikan pelajaran terhadap ini namanya study disaster ya. Pelajaran dalam keadaan bencana di mana mereka harus siap, dan pada saat nanti dia menuju new normal atau tatanan baru yang diberlakukan oleh pemerintah, mereka sudah siap, terutama dalam tatanan baru cara belajar mengajar di sekolah. Jadi dia sekedar mengisi waktu luang saat libur ya di rumah ya. Ya salah satunya itu ya, melihat kegelisahan anak-anak, kegelisahan orang tua yang anaknya terus di rumah tanpa ada kegiatan, dan keresahan orang tua juga yang nggak mengerti gimana anak-anak pada saat di rumah harus seperti apa, metode pembelajaran seperti apa, ketidaksiapan orang tua. Nah, kita mencoba mengembalikan lah ya, hak anak untuk berinteraksi dengan teman, bermain, belajar, yang selama ini beberapa bulan ini hilang karena COVID. Dan saya nanti ini untuk peserta ini kira-kira untuk satu warga ini doang atau luar atau gimana Om? Dari mana aja ya? Kita mengadakan ini memang dalam skop yang paling kecil ya, karena resikonya semakin besar bila kita mengadakan dalam skop yang lebih besar. Memang kita mengadakan khusus untuk anak-anak di warga RT 7 sendiri. Dan saya ingin tanya sama Om Agung, ini materi pembelajarannya seperti apa ya, teknik-tekniknya gitu ya? Metodenya sangat simpel sekali. Sebenarnya kita bertujuan untuk membiasakan mereka bagaimana menghadapi situasi pandemik ini. Tentunya yang paling utama adalah ketika mereka di luar rumah, seperti memakai masker, menjaga jarak, terus selalu cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas gitu. Namun dikemas dalam bentuk model-model pembelajaran yang tentunya kita lihat potensi atau tempat-tempat di mana kita bisa belajar, seperti tanaman atau pos tanam di lingkungan pendopo, ataupun bisa jadi potensi-potensi usaha-usaha yang lain, dan kita libatkan juga beberapa warga untuk menjadi pengajar seperti itu, gitu, seperti itu aja. Pengajaran pun dari wilayah sini juga, Iya, sini juga. Kita coba tawarkan, misalnya contoh kan Pak RT ada kedai kopi tuh, jadi kita bisa kelas barista di situ. Terus di taman lingkungan ada tumbuh-tumbuhan. Nah, kita bisa bisa bercocok tanam di situ gitu. Tapi tentunya kita harus melihat, karena tujuan utamanya adalah mereka mensosialisasikan protokol kesehatan COVID atau new normal, ya kita harus
harus hati-hati dengan itu gitu. Untuk Pemaris ini kendala apa aja ya yang pernah dialami dari kegiatan ini? Dari awal dibilang kendala sih enggak ya, cuman memang ada beberapa tantangan yang kita hadapi ya, termasuk dalam awal itu kita harus membangun kepercayaan warga, kepercayaan pihak pejabat setempat ya, dari kelurahan, pihak kesehatan, puskesmas, RT, RW itu kita berusaha meyakinkan dia, mempresentasikan bahwa program kita ini aman dan sangat berguna untuk anak-anak. Selebihnya ya kendalanya hanya masalah teknis yang di lapangan, yang itu semuanya wajar lah terjadi dalam setiap kegiatan dan event. Tapi semua bisa dilalui dengan tim kita yang solid, tim yang bagus, semua berjalan dengan lancar. Nah itu untuk cara meyakinkan itu kita Om ini mengundang secara orang tua untuk murid atau gimana ini ya? Oke, awal sebelum event ini atau kegiatan ini berjalan, saya dengan Om Agung ini menghadap ke Lurah untuk mempresentasikan kegiatan kita. Setelah Lurah menimbang dan survei lokasi, akhirnya mengizinkan untuk kita melanjutkan. Yang kedua, setelah itu kita kumpulkan warga atau orang tua yang anak-anaknya adalah calon siswa kita. Kita mempresentasikan kegiatan kita, kita jelaskan keselamatannya, keamanannya, terus menariknya kegiatan ini, apa sih kelebihannya, apa yang akan didapat dengan anak-anak. Terakhir pada saat sebelum ini berjalan kita merilis form ya Om ya, sehingga orang tua benar-benar yakin memberikan anaknya untuk dititipkan ke kita selama waktu pelajaran itu. Jadi memang ada form yang diisi oleh orang tua ya, seperti misalnya peralihan ini aja ya dari orang tua ke kita selama jam pelajaran. Oke, dan saya ingin bertanya lagi dengan untuk Om Agung dan Om Aris, ini suatu saat lanjutannya acara ini akan diteruskan atau gimana? Kalau saya berharap ini tidak berhenti sampai di sini, karena kan situasi sekarang ini masih dalam kondisi pandemi ya. Bagaimana caranya kita bisa membantu adik-adik kita atau anak-anak kita ini belajar mandiri nanti kelak ketika mereka di rumah ataupun nanti di kelas yang semestinya gitu. Jadi kegiatan ini kalau bisa terus berjalan baik secara tatap muka ataupun virtual gitu. Tetap kita menjaga juga sih kondisi lingkungan kita, bagaimana kita mempertahankan zona yang ada gitu. Sementara kan wilayah di sini nih zonanya hijau. Jadi kita juga tetap harus konsisten, kita terus mempertahankan bagaimana nih zona kita tetap hijau seperti itu. Untuk Om Aris dan Om Agung, ini materinya pembelajarannya apa aja ya? Misalkan untuk menggambar atau gimana gitu. Kita memilih untuk mengambil metode seperti sekolah alam ya. Jadi ini termasuk pendidikan kolektif dalam model situasi informal. Jadi kita tidak menitik beratkan kepada materi konten pengajaran gitu. Jadi memang pengajar-pengajarnya pun mungkin tidak ada ataupun jauh dari latar belakang pendidikan. Namun seiring jalan ternyata memang banyak potensi-potensi yang ada gitu dari warga gitu, untuk mengajarkan anak-anaknya gitu, seperti itu. Yang tadinya kita nggak tahu, ternyata banyak sekali tenaga-tenaga profesional yang bisa memberikan ilmunya kepada anak-anak seperti itu. Belajar kita lebih
edukasi dan kreatif. Jadi kita membangun kreativitas anak-anak mulai dengan kelas, kita ada kelas keterampilan seperti prakarya, lebih ke praktek seperti masak, terus sampai dia harus bisa menjual apa yang karyanya dibuat. Itu kita ajarkan semua di sini. Jadi paling tidak kita berharap ke depan kita bisa menciptakan entrepreneur baru, sehingga ke depan penerus kita, anak-anak kita lebih maju lah, lebih bisa bersaing di dunia nyatanya nanti gitu. Pas setelah kelas bunda, dapur bunda atau cooking class itu anak-anak ke mana? Ke lurah ya untuk menjual itu session pertama ya. Ada dia sendiri gitu. Iya, Apa yang mereka masak, apa yang dia buat. masak apa ya? Roti kebab. Roti kebab. Dan lumayan ya hasilnya ya. Dan terus nanti kita berikan hadiah untuk mereka ya. Dan juga session kedua untuk warga ya, sekitar. Mereka keliling keluarga untuk mereka berani untuk menjual lah, berani negosiasi, berani berbicara sama orang baru, orang lain, sehingga nanti akan tercipta keberanian itu, rasa percaya diri yang kita tumbuhkan, dan kreativitas anak-anak kita bangun lah di sini. Jadi lebih di luar sisi formal ya, dari pelajaran formal yang dia dapat, ini nilai plus aja buat mereka. Sebelum akhir pertanyaan ini, untuk pesan-kesan Singsia gimana nih Om? Saya sih kesannya sangat luar biasa sekali ya. Kegiatan ini sangat disupport, terutama yang punya wilayah nih, ketua RT-nya sangat luar biasa memberikan supportnya, tenaganya, pikirannya, semuanya. Dan juga saya lihat juga antusias dari warga untuk menyelenggarakan kegiatan ini, terutama adik-adik kita yang sangat setiap hari itu bertambah, karena targetnya mungkin Mas Ari sebagai kepala sekolah itu dari awal kita SD SMP, namun kenyataannya yang adik-adiknya sudah ingin bergabung gitu. Itu yang pertama. Terus kesan yang berikutnya adalah menumbuhkan kepercayaan bagi anak-anak untuk keluar, yang sebelumnya mereka mungkin takut kondisinya kok iya gitu. Dan buat saya ini anak-anak sudah keluar rumah gitu loh, sudah keluar rumah, tapi ya tidak semua mungkin ya, tapi kita lihat ada yang tidak menggunakan masker, bahkan mungkin kota-kota yang lain sudah membuka pusat pembelanjaan dan pusat-pusat wisata, tempat hiburan dan sebagainya. Dengan adanya ini ya kita membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bagaimana sih hidup di new normal dengan protokol kesehatan gitu. Seperti itu kalau saya. Harus tetap dijaga ya. Iya. Kesehatan adik-adik kita. Iya. Ya mudah-mudahan dia bisa mengetahui hal tersebut untuk diri dia, untuk diri mereka sendiri. Ya bagusnya mereka bisa menularkan apa yang didapat di sini untuk teman-temannya, minimal mengingatkan teman-temannya untuk menggunakan masker kalau keluar gitu. Tadi kesannya udah ya dari Om Agung ya. Kalau saya dari pesannya aja, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang kita ajarkan di sini, dan jangan pernah takut dengan keadaan apapun. Ini kita bisa laluin sama-sama, harus tetap berjuang, harus tetap mengutamakan pendidikan buat masa depan kita semua. Semoga kita semua, terutama di warga RT 07, bisa melewati keadaan pandemi ini dengan sehat, dengan baik semua. Amin. Oke, udah cukup Om. Terima kasih ya untuk Om Agung dan Om Aris. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk, karena tanpa kalian yang bisa membackup dari segi mentoring, dari segi handle taking care sama adik-adiknya, dan
publikasi keluar, tidak mungkin kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, makasih. Salam. Ya, salaman Kang Ustaz. Gue mau diem aja.